Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangguters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Kopinya libur dulu kawan. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita melihat data dari Fair and Greed Index itu masih sama sih ya dalam kondisi yang ekstrim-ekstrim takut banget gitu ya. Indeksnya Alsatian gimana nih kawan? Kalau kita melihat dari indeksnya Alsatian apakah turun-turun ya dari 35 ke area 32. Berarti ada penurunan kurang lebih ini ya bro ya 3 poin. Ada penurunan kurang lebih 3 poin, dominasinya bagaimana? Nah, kalau dominasinya naik 0,1%. Untuk dominasi Bitcoin naik 0,1%. Kemarin itu kalau nggak salah ya di area 58,2 ya. Dan untuk altcoin-nya naiknya lumayan bro 2% hari ini. Nah, semoga saja altcoin ini segera menyentuh di area ini loh ya bro ya. Semoga di sini tuh di area 47 nih kalau altcoin ini. Yang lainnya ini di 47% bro. Weh, panen raya kalian yang pegang altcoin gitu kan. Mantap jiwa ya. Dan yes, secara overall teman-teman ya kalau kita melihat dalam sektornya meme coin kan mulai recover lah ya, mulai recover termasuk ada Dogecoin nih. Dogecoin kan recover 2%. Nih kalau kita melihat 35,79% ya untuk volumenya naiknya lumayan lah ya kalau untuk Dogecoin. Kalau untuk Shiba Inu sendiri di sini naik 41% bro, 41,1% ya dengan volumenya lumayan gede bro, dengan market cap di area 3,7 miliar ya. It's okay, dia udah mencapai di kayaknya harga bottom nih, kayaknya harga bottom. Cuman ya kita lihat saja nanti ya. Ada sedikit informasi buat teman-teman semua tentang Shiba Inu, di mana Shiba Inu akhirnya dobrak struktur bearish, sinyal kebangkitan harga. Apakah ini akan menjadi sinyal untuk kebangkitan harga? Ya kita akan bahas bro. Jadi kan Shiba Inu itu menembus struktur pasar ya. Analis Swallow Academy baru-baru ini mengidentifikasikan adanya patah struktur pasar, market struktur breaks. Jadi pada grafik 4 jam Shiba Inu pairing USDT ya, di trading view bagi yang belum familiar kondisi ini terjadi ketika harga bergerak melawan tren utama dalam konteks ini melampaui titik lower high terakhirnya. Nah, teman-teman ya, kalau kita melihat dari time frame 4 jam seperti ini, brother. Oke. Sebelumnya Shiba Inu itu terjebak dalam tren turun ya, shadow ataupun downtrend dengan pola klasik lower high dan lower low pada awal Februari. Shiba menyentuh titik terendah baru di area 507, lalu sempat memantul ke titik lower high di area 648 pada 7 Februari. Namun sebelum anomali menarik terjadi, alih-alih membentuk titik terendah baru setelah konsolidasi. Nah, Shiba struktur pergerakan naik dan merusak struktur pasar yang ada pada 14 Februari berharga ya, berhasil menembus ke atas level lower high atau ngebreak lah seperti itu teman-teman. Oke. Terus kalau kita melihat uji ulang struktur daripada Shiba Inu. Jadi kalau nanti struktur daripada Shiba Inu itu mampu ya ngebreak lagi, maka pergerakan bullish yang baru. Jadi analis menentukan titik masuk entry serta target kenaikan harga daripada Shiba Inu. Cuman kan ya tentu saja bro, ini belum valid juga, namanya prediksi, itu bisa terjadi bisa tidak ya. Dan kalau kita melihat dari persentase Shiba Inu ya kan. Nah, ini brother, kalau kalian masih ingat, ini udah lama ya, ini belum kita apa-apain. Ini adalah target entry, ini adalah target entry gitu kan. Nah, kalau kita zoom kayak gini bro, kita masuk ke weekly kayaknya lebih enak ya bro ya. Kalau ke weekly, mana ke weekly? Nah, di sini lebih kelihatan lagi kalau kita ke weekly. Nah, candlenya juga kelihatan, tandanya juga kelihatan. Jadi, sebenarnya area entry yang bagus bro, yang memang notabene ini bisa dikatakan harga cenderung paling murah itu adalah di area 1921, masih dengan 50 di belakang koma. Dan yes, harga berikutnya teman-teman ya, itu adalah di area sini, di area 5147. Apakah area ini udah kena gitu kan? Kalau kita tarik lagi ke sini ya, kita tarik lagi menggeser set ya. Nah, set udah kena bro, udah kena, lalu terjadi
sedikit rejection. Makanya ini kalau kalian pasang jaring di sini ya otomatis brother hari ini udah lumayan ada profitnya gitu kan. Ini terkena 3 minggu yang lalu ya. Ini udah prediksi lama, Bro. Dan kalau kita melihat teman-teman ya target terdekat daripada Shiba Inu semisal mau grow up lagi, mau recover gitu kan. Ya ini, Bro, sebenarnya target yang paling mungkin disentuh oleh Shiba Inu. Nah, di sini set area ini kalau ini kita hapus aja. Nah, itu adalah area terdekatnya. Kalau di sini kan dia ngambil untuk area resisten, tapi kalau di sini kan dia akan ngambil di area base-nya dia, yaitu di kepala 10. Semoga saja nanti bisa ke situ ya, Bro ya. Semoga saja. Karena kalau kita melihat dari weekly candle-nya ini tekanan buyer udah mulai masuk. Tekanan buyer udah mulai masuk dan pas kalau di sini ya. Sebenarnya di sini yang paling bagus itu adalah di area sini di kepala 11.5 ya. Karena ini pas nutup celah gap-nya dia. Walaupun gap-nya kecil banget. Tapi ya mungkin ini dulu, Bro, yang akan dicapai. Ya kalau nanti Shiba Inu bisa grow up semisal dari harga saat ini ya. Dia naik sampai di resistensi harga tersebut maka naik sekitar 64%. Lumayan, Bro, naik 64%. Semoga saja ya. Cuman ya itu tadi, Bro, kita masih ada satu area yang perlu kita waspadai juga, teman-teman ya. Satu area yang perlu kita waspadai juga. Nah, di area sini ini perlu kita waspadai, Bro. Siapa tahu nanti Shiba Inu bisa ke sini kan. Iya, itu ya pasang jaring aja di kepala 18 ataupun di kepala 12. Antara itulah, Bro ya. Pasang aja jaring di situ kalau kalian masih yakin dengan prospek pergerakan Shiba Inu. Oke, kalau kita mengambil untuk jangka panjangnya, ya kan? Shiba Inu di mana? Ini jangka menengah ya, bukan jangka panjang. Berarti Shiba Inu akan breakout ya kalau kita mengambil dari weekly candle-nya ke area sini, Bro. Tapi rata-rata sih aku sukanya ngambil bukan di golden ratio ya. Aku sukanya ngambil di area sini. Dia di area 50%-nya, bukan di 60%. Kalau 60% ini golden ratio ya. 75% itu adalah harga-harga diskon gede-gedean kalau dia turun loh ya. Nah, golden ratio itu berarti di area kepala 22. Kalau ngambil di 50%-nya di kepala 19, brother. Ya mungkin bisa terjadi sebulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan, atau di akhir kuartal 1. Semoga saja bisa grow up lagi, teman-teman. Dan kalau ngambil di zona yang cukup mantap jiwa, ya mungkin dia bisa ngambil di area 1618, di area kepala 5. Semisal nanti Shiba Inu bisa ke kepala 5, Bro, ya otomatis TP gitu kan. TP keluar dulu dari Shiba Inu, nunggu rejection untuk masuk lagi. Cuman teman-teman ya, kemungkinan yang cukup realistis teman-teman ya, semoga saja nanti terjadi di kuartal akhir 1 atau di kuartal 2 gitu kan. Shiba Inu bisa menyentuh di area kepala 33 ataupun nanti di kepala berapa? Di kepala sekitar kepala 4 ataupun 35 lah mungkin di area tersebut, Bro. Cukup realistis sebenarnya ya. Dan yes, teman-teman ya, semoga saja informasi ini sedikit membantu buat teman-teman semua ya. Jadi buat komunitas Shiba Inu slow aja nikmatin prosesnya. Toh yang turun di sini juga bukan cuman Shiba Inu aja kan yang mengalami penurunan dari harga tertingginya, bukan hanya Shiba Inu, Bro. Ini kan Shiba Inu meme coin yang mulai berkembang menjadi token utilitas kan. PP coin yang nggak ada utilitasnya juga turun, sama Dogecoin juga turun, Bro ya. Jadi secara overall di sini ya rata-rata turun semua. Jadi buat teman-teman selalu aja. Ethereum pun dari 4.000 loh di bawah 2.000 ya kan. Turun. Bitcoin dari 126.000, nah tinggal di 67.000 ya kan, turun. Nah, secara overall turun. Jadi selalu aja nikmatin prosesnya. Disclaimer dan salam cuan.